Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi peluang, kesempatan untuk mendatangi rumah Allah di pagi yang mulia ini. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab ya. Subhanallah. Sebentar lagi bulan Sya'ban menyusul bulan Ramadan. Tajuk renungan pagi masih sambungan tajuk yang kita bincang pagi kemarin tentang persahabatan mukmin. Mukmin bersahabat dari dunia ke akhirat sampai ke jannah. Ini ceritanya di sini. Sahabat kita sampai ke jannah. Kemarin kita ada bincang ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Di sana manusia terbagi dua. Ada yang bersahabat baik dari dunia sampai ke akhirat. Ada yang di akhirat nanti berkelahi. Karena di dunia persahabatannya tidak berdasarkan peraturan Allah. Dan di sini dilanjutkan apa yang disampaikan pagi kemarin tentang persahabatan mukmin yang tertera dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 hingga 104. Kemarin pun sudah disebut secara ringkas ya. Dan keterangan ini diambil pada ulasan ulama yang merujuk juga kepada pendapat Imam Hasan Basri. Kalau yang buka Quran boleh lihat halaman 371. Kita baca dulu ayat ini ya. Mudah-mudahan menjadi ubat di hati kita. Sepatutnya Quran itu jadi ubat ya. Sepatutnya Quran jadi ubat. Halaman 371 ayat 100 hingga 104. Ayatnya pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Inna fi dzalika laayah. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Ini seperti yang sudah disebut kemarin, sesalan ratapan tangis ahlun nar. Sesalan dan ratapan tangis ahlun nar. Fama lana min syafi'in katanya. Tiada bagi kami pihak yang akan memberi syafaat. Wala sadiqin hamim. Sahabat akhirat pun juga tidak ada. Sahabat akrab di dunia tak ada, di sana pun tak ada yang membantunya.
Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Andai kami kembali ke dunia semula, kami akan beriman, akan mentaati Allah. Menyesal ya. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dalam kisah ini terdapat ayat peringatan yang penting, namun kebanyakan manusia tidak akan beriman. Ini dah dijelaskan di sini ya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, majority manusia tidak akan taat kepada Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguh Allah Maha Gagah lagi Maha Rahim. Inilah makna secara ringkas. Kita lihat keterangan ulama. Kata Al-Imam Hasan Basri yang hidup antara tahun 22 hingga tahun 110 Hijrah. Imam Hasan Basri rahimahullah membaca ayat di atas. Beliau membaca ayat ini. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah membaca ayat ini. Lalu apa katanya? Patutnya si mukmin di dunia ini perlu banyak bersahabat dengan para salihin. Pentingnya sahabat yang saleh. Dalam cerita yang di ayat tadi, orang yang tidak ada sahabatnya di dunia, tidak ada orang yang saleh yang didekatinya. Jadi kata Imam Hasan Basri, ayat ini menggesa kita memperbanyak sahabat dengan orang yang saleh. Sahabat saleh akan membantu anda pada hari kiamat. Demikianlah ujar Imam Hasan Basri. Sesuai menurut cerita dalam ayat tadi, kata Imam Hasan Basri, kita di dunia perlu bersahabat dengan orang yang saleh untuk membimbing kita, untuk mensupport kita, untuk mengingatkan kita, dan nanti di akhirat sahabat saleh akan berguna katanya. Lantas ada jemaah yang bertanya kepada Imam Hasan Basri, apa maksud ungkapan imam ini? Imam Hasan Basri rahimahullah menjelaskan, ini kisah secara terperinci ya. Ketika penduduk neraka telah masuk neraka, maka para anbiya, para syuhada, malah malaikat juga masing-masing memberi syafaat bagi mukmin yang layak dikeluarkan dari neraka. Ramai orang yang beriman masuk neraka mengikut kes masing-masing, mereka diberi syafaat oleh para anbiya, oleh para syuhada dan malaikat juga, kata Imam Hasan Basri. Dalam pada itu para penghuni surga juga sibuk berbual sesama mereka sendiri. Jemaah yang sudah masuk surga, mereka bercerita sesama sendiri di sana. Malah ada dalam kalangan yang sudah sampai di surga kehilangan teman baiknya semasa di dunia. Sahabat baik bila dia masuk jannah, katanya masuk surga, dia akan mencari kawan-kawannya. Mereka akan bertanya, apa gerangan dengan sahabat saya yang dulu saya kenal di dunia, Fulan bin Fulan? Dicarinya di sana. Subhanallah. Jadi dekatilah orang yang akan mencari kita di akhirat nanti. Ternyata sahabat yang dicari tersebut tak ada dalam surga. Dicari tengok sumber informasi, tidak ada di surga. Sementara si teman ini adalah teman baiknya semasa di dunia. Beliau seorang mukmin, bukan orang kafir. Kalau kafir itu memang tak usah dicari ya. Rupa-rupanya perbuatan maksiat yang dilakukan menyebab dia terjebak, masih terjerat di dalam neraka, masih sangkut di neraka rupanya. Si mukmin yang sudah masuk surga ini masih tertanya-tanya, bagaimana nasib teman baik saya ini? Beliau tiada dalam surga. Teman yang soleh tidak jemu bertanya, lantas beliau mendapat informasi bahwa sahabat tadi masih dalam neraka. Maka pada saat yang genting seperti ini, beliau merayu kepada Allah, ya Allah, kenikmatan yang saya kecapi dalam surga ini tidak akan mendatangkan sebarang makna kalau sahabat saya masih ada dalam neraka. Maka ketika itulah Allah memberi arahan agar teman tersebut dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini keterangan Imam Hasan Basri ya, tafsir kepada ayat 100 hingga 104 surah Asy-Syu'ara. Maka saat dia dikeluarkan dari neraka menuju surga, para penduduk neraka menyaksikan dan tercengang melihat orang tua keluar. Penduduk neraka tercengang,
kagum. Mereka bertanya, siapakah yang memberi orang ini syafaat? Kenapa dia boleh keluar dari neraka? Siapa yang berinya syafaat? Adakah Nabi yang berinya syafaat? Ternyata tidak. Adakah si syahid yang memberinya syafaat? Bukan juga si syahid. Adakah baginya amal saleh yang istimewa pada sisi Allah? Ternyata bukan. Lantas siapa yang berinya syafaat? Penduduk neraka tertanya-tanya. Maka ternyata orang yang berinya syafaat adalah sahabat baik semasa di dunia. Subhanallah. Mukmin saleh fulan bin fulan yang memberinya syafaat. Lantas pada saat getir dan genting seperti ini, penduduk neraka meratap dan menangis. Inilah ayatnya, fama lana min syafi'in. Sialanlah kami ini, sialanlah kami ini, tidak ada yang beri kami syafaat. Wala sadiqin hamim, teman erat pun tidak ada. Andai kami kembali ke dunia semula, kami akan beriman kepada Allah, betul-betul beriman. Tapi nasi sudah jadi bubur ya, bagaikan pungguk rindukan bulan, tidak mungkin lagi. Dalam kisah ini sungguh terdapat ayat peringatan penting, namun kebanyakan manusia tidak juga beriman. Peringatan sudah lengkap, tapi manusia masih lalai. Kebanyakan yang melalaikan apa? Yang disorot dalam khutbah Jumat minggu terakhir ini. Besok sudah Jumat ya. Kebanyakan benda yang melalaikan manusia dalam era globalisasi sekarang, benda yang dipegangnya hari-hari, yang ditouchingnya hari-hari. Itu maka khutbah Jumat memperingatkan kita, jagalah clicking, jagalah ujung jari. Subhanallah. Sungguh Tuhanmu maha gagah lagi maha bijak, maha rahim. Aduhai alangkah baiknya dan untungnya jika kita mengenal orang mukmin yang saleh, agar kita termasuk ke dalam golongan orang yang baik-baik. Yang paling pilihan nomor satu, kita jangan sampai dicari orang di sana, kita mencari orang, kita menyelamatkan orang. Maka dari huraian ringkas di atas, yang akan beri syafaat kelak ialah Nabi dan Rasul, malaikat, orang syahid, amal saleh orang itu sendiri, malah teman salehnya yang dikatakan as-sahibus saleh, yang akrab dengan orang itu semasa dunia. Justru orang saleh zaman dulu, di antara doa mereka inilah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Di antara doa orang saleh zaman dulu, sahabat Nabi berdoa seperti ini, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, kurniailah diriku ini teman yang saleh. Doa mereka agar hatinya dekat dengan orang saleh, agar mendekati orang saleh, agar ada cinta timbal balik ya di antara mereka dengan orang saleh. Lalu mereka nanti bila didapatinya sahabatnya tidak ada di jannah, akan dicarinya dan akan dikeluarkan dari neraka ikut ayat 100 hingga 104 surah Asy-Syu'ara. Jadi ayat-ayat seperti ini perlu kita baca, perlu kita pelajari, perlu kita dalami, dan perlu dijadikan pegangan hidup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak. Siapa lagi yang akan menyampaikan kepada mereka kalau bukan si suami, kalau bukan ketua keluarga. Itu gunanya ketua, itu gunanya ayah, itu gunanya suami. Nanti ayah, nanti suami akan diperingatkan dengan ayat dalam surah At-Tahrim. Tengok ayat peringatan untuk untuk suami dan keluarga ya, dalam surah At-Tahrim halaman 560. Peringatan kepada keluarga, ayah, ibu, suami, istri, sahabat andai, halaman 560 ayat 6 surah At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم عافنا wa'fu anna ya Rabb. Wahai orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kamu dari api neraka. Sudah ada himbauannya di sini ya. Jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, kayu apinya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz, neraka itu diurus oleh malaikat yang kasar, syidad yang kejam. Petugas di neraka itu kasar dan kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka taat setia kepada apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah melawan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diarahkan untuk mereka. Ini ada lagi ayat di sebelah ya. Ayat nomor 11, ini doa pendek agar kita diberi kurnia jannah. Ayat 11, ini doa imra'atu Fir'aun, doa permaisuri Fir'aun yang kita ambil, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Itu saja. Ayatnya di tengah-tengah. Ayat nomor 11 baris 4 dari bawah ya, baris keempat dari bawah, di tengah-tengah apa doanya? Rabbi binili indaka baitan fil jannah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Doa agar kita beroleh jannah. Tapi doa ini bukan secara langsung, secara direct, secara indirect. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku istana yang megah di jannah. Ini doa permaisuri Fir'aun yang disanjung dalam surah Tahrim ini ayat 11 ya. Apa doanya? Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Baca ini pagi petang, baca dalam sujud dengan niat doa pun tak apa, jadikan wirid. Nak pergi masjid, balik masjid, nak pergi kerja, balik kerja, kalau boleh kita jangan pernah jemu membaca doa ini. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Suami baca, isteri baca, anak-anak diajar membacanya. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana yang megah di jannah. Artinya bila sudah ada istananya di jannah, dia akan jadi ahlul jannah. Bila Allah mendengar doanya, Allah akan bantu dia untuk beramal seperti amal ahlul jannah. Karena di sana sudah ada istananya. Ayo kita baca, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, 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 Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa ya. Sebagai penutup, teringat cerita seorang ibu, dulu sudah pernah disebut, unik ceritanya. Seorang ibu, anaknya masih kecil-kecilan, masih banamitan bah. Dia biasanya setiap pagi dia akan kumpulkan anak-anaknya, ayo anak mari ke sini kita membangun istana di surga. Tapi bukan dengan berdoa, dengan amalan lain yang ada dalam hadis, membaca suratul Ikhlas 10 kali. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa membaca suratul Ikhlas 10 kali, tersedia baginya istana di jannah. Si ibu ini hari-hari setiap pagi diajak anak-anaknya, ayo anak membangun istana di surga. Dari kecil anak itu sudah tertanam di hatinya cinta jannah. Ayo kita baca 10 kali.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. 10 kali, tidak sampai 1 menit ya, tidak sampai 1 menit. Tengoklah jam nanti, boleh tengok jam. Jadi si ibu yang salehah ini hari-hari dengan anaknya 4-5 orang berkumpul membaca suratul Ikhlas, membina istana di surga. Jadi anaknya tiap pagi teringat jannah, tiap pagi teringat jannah. Suatu hari mereka didatangi tetamu, ada yang tamu datang ke rumah. Lalu ibunya terlambat membaca suratul Ikhlas bersama anak-anaknya. Anak-anaknya pergi arah emaknya, menjumpai mak, kita belum buat surga lagi, kita belum bina surga lagi. Ibu sedang bercakap dengan tetamu yang datang. Tetamu ni heran, apa maksud anak-anak ini, katanya. Mak, ayo kita membina surga dulu, nanti terlambat. Ibu bercakap dengan tetamu. Lantas anak semakin mendesak, ibu pun pergi ke tempat yang berasingan dari tamu tadi, membaca suratul Ikhlas 10 kali dengan anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya melompat riang gembira. Oh, sudah dapat jannah, disaksikan oleh tamu yang datang. Oh, hebatnya ibu ini, kata tamu yang datang. Rupanya itu maksudnya membina istana di surga. Dari perjalanan dari masjid ke rumah, kalau kita boleh baca 10 kali, dapat 1 jannah. Tadi dah disebut ya, tidak sampai seminit. Tengok jam nanti, tidak sampai seminit dapat 10 suratul Ikhlas. Katalah seminit. Kalau perjalanan dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid 10 menit, berarti sudah 100 suratul Ikhlas. Sudah 10 istana di jannah. Kemudian dalam setiap 3 suratul Ikhlas, 1 khatam Quran 30 juz nilainya. Kemudian nilai per huruf lagi. Suratul Ikhlas, coba kira nanti hurufnya berapa, per hurufnya 10 poin. Senang ya nak masuk surga. Maka Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, apa kata baginda? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku berpeluang masuk jannah kecuali yang tak nak. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ada peluang nak masuk jannah kecuali yang tak mau. Sahabat kaget, kagum. Loh, ada yang tak mau ya Rasulullah? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk jannah? Kata sahabat. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada apa yang ku sampaikan, patuh kepada apa yang dicakap Rasul, confirm mendapat jannah, kata Rasulullah. Wa man asani, siapa yang tidak akur, berarti dia tidak mau jannah. Kenapa kita bakhil, kedekut, karit untuk membaca suratul Ikhlas? Jadikanlah lidah kita lidah Quran, lidah suratul Ikhlas. Kalau baca Quran tidak boleh, suratul Ikhlas tak boleh, tidak ada alasan ya. Baca Quran tak boleh, okeylah ada alasannya. Tapi suratul Ikhlas tak boleh, tidak ada alasan. Berarti dia yang tak mau. Itu kata Rasulullah,
Berarti dia tak mau jannah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda anna. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fazna min kulli su'. Allahumma fazna min kulli makruh. Allahumma dafa'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما حفظت به أولياءك المتقين. اللهم احفظنا في الحال والمآل. اللهم احفظنا في الحال والمآل. اللهم احفظنا في الحال والمآل يا عزيز يا متعال. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يسر لنا جليسا صالحا. اللهم يسر لنا جليسا صالحا. اللهم يسر لنا جليسا صالحا يا مجيب السائلين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.